Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقد روى الإمام أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 10 واضربوهم عليها وهم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa dimanapun bubuhan pian berada, yang mudah-mudahan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkumpulan kita di bulan yang mulia ini menyebabkan kita mendapatkan dari Allah ampunan dan rahmat kasih sayangnya, juga mendapatkan apa yang diharapkan oleh guru-guru kita selama dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini alhamdulillah bubuhan langgar remaja Baitur Rahman, kita berkumpulan di sini batatahunan hal-hal yang berkaitan dengan puasa dan yang lain-lainnya. Di sini bubuhan pian ada pertanyaankah? Kita sambil mengingat-ingatkan pelajaran yang kita bahari itu. Jadi di sini bubuhan pian ada ditamakan kah? Ya, izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ulun ingin bertanya, selama bulan Ramadan ini kan kita melaksanakan puasa, dihukumkan wajib melaksanakannya. Nah, ketika kita melaksanakan puasa pada siang hari, ada suami istri yang ingin melaksanakan suntik KB. Si istri ini kan pada siang hari suntik KB itu apakah membatalkan puasanya atau tidak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu mengenai ibu-ibu yang ingin melakukan pemasangan implan atau istilahnya susu KB yang masa KB-nya itu 3 tahun, yang dimasukkan di bawah kulit, itu apakah membatalkan puasanya atau tidak? Nah, itu. Terus yang ketiga, pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah, ini anak saya ini kan usianya sudah 9 tahun, namanya Muhammad Habibi. Muhammad Habibi ini 9 tahun sudah. Batasan usia ketika kita wajibkan dia untuk sholat, untuk berpuasa, kapan usia batasannya itu? Artinya kita selaku orang tua harus selalu perhatikan anak kita ini kapan diwajibkan kita untuk berpuasa, kapan disuruh untuk melaksanakan wajib untuk sholat. Artinya jangan lagi dia selalambatnya atau dilalaikannya. Nah gitu. Artinya kita selaku orang tua, apa yang harus kita lakukan juga terhadap anak kita nih, supaya anak kita nih mau sholat berjamaah. Artinya jangan biasakan sholat sendirian, karena berjamaah itu kan ganda pahalanya kalau Ustaz. Nah, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengarlah ya. Nah, jadi Jai ada 3 pertanyaan dari abahnya Habibi. Masya Allah. Ayo dengarlah. Ada 3 pertanyaan Wahyu. Jadi yang pertama Jai Sidin tadi bertakun, apa hukumnya bersuntik KB? Bila bersuntik KB, jadi malam hari puasanya nyata ada betul dah. Bilanya malam Bang. Yang pertanyaan ini bilanya siang bersuntik KB, kayak apa hukumnya? Nah, suntik KB itu ada 2 pendapat para ulama. Pertama, qaul yang diperpegangi sebagian para ulama di Tarim, yaitu suntikan apapun yang masuk ke dalam tubuh itu hukumnya batal secara mutlak. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, suntikan yang masuk ke dalam tubuh, vaksin atau KB atau yang lain-lainnya, tidak membatalkan puasa dengan 2 syarat. Jadi kalau yang pertama, pendapat pertama batal, pendapat yang kedua kada batal. Cuma 2 syarat. Syarat yang pertama, suntikannya tidak ada zat yang mengandung hal yang mengulahinya kenyang. Kada mengulahinya kenyang perut. Yang pertama.
Yang kedua, penyuntikannya tadi kada melewati jalur urat. Bila jalur urat, batal puasanya. Atau jalur utut, lain jalur urat. Cuma suntikannya tadi ada mengandung hal yang mengenyangkan, ada zat vitaminnya, maka batallah puasanya. Nah, ini pertanyaan pertama bisa kita kiaskan kepada pertanyaan kedua, yaitu peletakan implan KB. Nah, KB biasanya jai ubahan bebinian tuh supaya ada hamil selama 3 tahun. Lalu diandaki implan di mana di bawah kulit. Nah, bila mengandaknya itu siang tuh batalkah adakah puasanya? Nah, itu pun sama juga kiaskan lawan suntikan tadi. Suntikan kita lihati dulu, bila implannya ini mengandung zat yang mengenyangkan parut, batal juga puasanya. Tapi bilanya zat sekedar penahan agar supaya sperma yang laki ini kada mau jadi, otomatis ini kan dapat 2 syarat tadi. Kan implannya kada diandak di urat, kada masuk di urat, dan pula kada ada zat yang memicu agar mengenyangkan lawan yang bebinian tadi, yang mengandaki tadi, maka puasanya kada batal menurut pendapat yang kedua. Adapun yang pertama tetap istilahnya kalau dikategorikan sebagai suntikan tetap batal. Kemudian juga kalau kita lihat di Al-Habib Muhammad Al-Aidrus mengatakan dalam kitabnya Ad-Durus Ramadhaniyah, di antara pembatal puasa itu adalah usul ain ila ma yusamma jawfat, masuknya suatu benda kepada perkara atau suatu yang kita namakan sebagai rongga. Rongga di tubuh kita ini ada 5 aja. Pertama hidung, yang kedua telinga, yang ketiga mulut, yang keempat kemaluan muka, yang kelima kemaluan belakang. Nah, bila yang 5 macam ini kemasukan benda, maka pahalanya, maka puasanya batal. Adapun selain dari benda ini, ya sudah nangkaya suntikan tadi. Lalu sebagian para ulama seperti ulama MUI Indonesia mengatakan implan KB itu kada batal. Kenapa jadi kada batal? Karena itu masuknya bukan jalan rongga. Kira-kira jelas jangan oleh jelas. Yang tadi puasa lah tadi. Kan berapa umur Habibi? Umur Habibi berapa? Umur Habibi berapa? 8 tahun. Kapan seorang ayah atau seorang wali, kiai atau paman, dia wajib menyuruh anaknya supaya berpuasa? Kapan kita menyuruh anak-anak berpuasa?